Yo sobat, jumpa lagi dengan Aneki. Kali ini Aneki akan mengajak kalian semua untuk berkenalan dengan karakter-karakter yang akan Aneki bahas di konten ini. Yuk kenalan. Kali ini Aneki akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan 5 narapidana mati dari anime Baki. Yuk lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Kaiyo Dorian. Dorian adalah orang yang tenang dan santai. Dia adalah salah satu dari 5 narapidana pelarian yang mencari petarung Tokyo untuk merasakan kekalahan. Dia kabur dari penjara Algadro setelah digantung. Dia adalah praktisi Kenpo Cina dan orang barat pertama dalam sejarah yang mencapai gelar Kaiyo. Meskipun menjadi petarung Kenpo Cina yang hebat dan mencapai gelar Kaiyo, Dorian entah bagaimana kehilangan kepercayaannya pada seni bela diri, atau hanya meninggalkannya karena egonya sendiri. Dalam pertempuran, dia biasanya mengandalkan senjata dan taktik kotor untuk menang. Salah satu trik favoritnya adalah tiba-tiba mulai menangis, membingungkan lawannya dan membuat mereka merasa kasihan. Dorian kadang-kadang menunjukkan sisi kekanak-kanakan dengan kepribadiannya, seperti kesenangannya dari taman hiburan. Sebelum pertempuran dengan Atsushi Sheudo, Dorian bangga dia tidak seperti Doppo Orochi yang hanya belajar karate, karena dia telah belajar banyak hal. Dia adalah pejuang yang sangat berpengalaman dan terampil, yang menggunakan kondisi lingkungannya dan senjata rahasia untuk keuntungannya, serta mengetahui beberapa bahasa dan mampu memanipulasi jiwa lawannya dalam pertempuran. Dorian adalah pejuang Kenpo Cina yang legendaris. Tubuhnya yang besar dan tinggi membuatnya sangat kuat. Dia juga mengetahui bentuk hipnosis untuk mengaburkan indera lawannya dan memungkinkan Dorian mengalahkan mereka. Dengan skill tersebut, ia mampu membuat lawannya berada dalam kondisi hipnotis yang membuat lawan berpikir bahwa dirinya lebih kuat darinya. Tapi pada kenyataannya ia jauh lebih lemah. Namun, hipnosisnya dapat dilawan jika lawannya sangat berpengalaman, sehingga hasil yang mereka bayangkan adalah hasil yang sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan. Atau jika mereka menyadari bahwa mereka sedang dihipnotis karena pertarungan menjadi terlalu mudah bagi mereka. Seperti saat pertarungannya dengan Doppo Orochi. Sebagai Master Kenpo Cina, Dorian telah terbukti bisa menggunakan beberapa teknik Kenpo Cina yang terkenal. Dia cukup kuat untuk menggali terowongan besar dengan tangan kosong. Dari semua 5 terpidana, ia paling terkenal karena menggunakan berbagai alat selama perkelahian, seperti bahan yang mudah terbakar dan kawat ringan. Dia dapat menyimpan banyak senjata di perutnya, seperti granat atau botol asam. Dia juga memiliki bom di pergelangan tangannya. Dorian memiliki daya tahan dan toleransi rasa sakit yang luar biasa. Dia selamat setelah digantung selama 10 menit, masih berdiri setelah dibakar oleh Katsumi, dan setelah telinganya dipotong oleh Katao. Dengan tulang tangan kirinya hancur, lutut patah, dan tulang rusuk dihancurkan oleh Doppo selama pertarungan mereka, dia masih bisa keluar dari rumah sakit dan pergi untuk meledakkan bom di wajah Doppo. Selama turnamen Chinese Challenge, di mana dia tidak dalam kondisi mental yang siap untuk bersaing, dia bisa bangkit kembali setelah kekalahannya, seperti tidak ada yang terjadi. Dari semua narapidana, Dorian mungkin yang paling seimbang dalam hal kekuatan, keterampilan, dan kelicikan. Dia masih berusaha memulihkan mentalnya setelah kalah dari Doppo dan Retsu. Dia menjalani pelatihan intensif Kenpo Cina sambil melukis gambar. Dia melukis sambil berdiri, lututnya ditekuk seperti dalam posisi Kenpo. Ternyata dia masih terobsesi dengan permen, karena dia makan permen sambil melukis dan bahkan lukisannya menggambarkan banyak permen. Namun demikian, tidak diketahui apa yang sedang dia pikirkan, dan nasibnya kemudian tidak diketahui. Dia adalah seorang narapidana Amerika. Dia melarikan diri dari penjara negara bagian Florida yang terletak 200 meter di bawah air. Dengan kapal selam raksasa, Spek adalah pengguna brute force murni yang sangat berbahaya. Pembunuh berantai psikotik dengan selera humor yang jahat. Spek terlihat seperti orang yang lucu dan bahagia, sementara menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada saat yang sama. Ia terbukti memiliki bakat untuk menarik humor yang tidak menyenangkan, namun lucu pada orang-orang yang terlibat dengannya, seperti memberikan baki tangan Junsa Kaneda yang terputus, dan dengan santai memasuki dan meninggalkan kantor Dewan Polisi Metropolitan seolah-olah itu rumahnya. Spek adalah seorang pembunuh berantai yang sangat brutal, yang dengan kejam menghancurkan anggota tubuh korbannya.
dan tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya, dan suka mengejek orang lain dengan selera humor sadisnya. Baki sendiri menyatakan bahwa kepribadian kejamnya mirip dengan Yujiro Hama. Dia adalah orang yang pintar, dan selain sebagai petarung yang sangat ahli, dia sangat sadar akan sekelilingnya dan menggunakan segala yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan dari lawannya. Namun, dia cenderung bermain-main dengan lawan-lawannya ketika dia berada di atas angin dalam berbagai situasi. Hal ini akhirnya menyebabkan kekalahannya di tangan Kaoru Hanayama. Spek dianggap sebagai salah satu dari 5 penjahat terpidana terkuat dan paling berbahaya di planet ini. Mampu dengan mudah keluar dari penjara kapal selam keamanan maksimum dan berenang melalui arus bawah air 200 mph tanpa kerusakan dan ketegangan. Dan mampu membunuh seluruh skuadron penjaga pantai penjara terdekat dalam 5 detik tanpa tanda-tanda kelelahan sama sekali. Kekuatan otot Spek sangat tinggi, mampu bersaing dengan protagonis tingkat atas lainnya dalam hal kekuatan, kecepatan, fleksibilitas, dan stamina. Spek telah melakukan perjalanan dari pantai Florida ke Tokyo dengan berjalan kaki, hanya dalam hitungan hari, menunjukkan stamina dan kecepatan yang luar biasa. Meskipun menjadi tahanan tertua, tersirat menjadi yang terkuat secara fisik dari para narapidana. Mampu dengan mudah menerobos dinding penjara dan jeruji sel hanya dalam beberapa detik, dan bisa menahan tembakan flashball yang memiliki kekuatan setara dengan pemain bisbol profesional yang memukul bola dari jarak 2 meter, bahkan tanpa bergeming. Spek terbukti sangat cepat, melintasi Tokyo dan tempat lain dengan kecepatan yang seperti warp, dan cukup cepat untuk menendang Baki yang dikenal memiliki kecepatan supersonik. Dia juga memiliki daya tahan yang luar biasa saat dia menembak dirinya sendiri di rahang dan hanya tertawa seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia bahkan selamat dari tenggorokannya yang hancur, meskipun dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Spek memiliki teknik yang disebut Apenarus, yang memungkinkannya menyerang tanpa henti hingga 5 menit tanpa berhenti untuk bernapas. Dia mampu merusak patung Liberty sampai rusak parah dengan teknik ini, dan jika bukan karena para insinyur dan usaha mereka, patung itu akan runtuh. Seorang polisi bernama Shunzo Utsumi datang ke institusi medis tempat Spek tinggal. Dia berbicara tentang narapidana dengan seorang dokter yang merawat kondisi Spek. Spek masih terbaring di tempat tidur setelah bertarung dengan Hanayama. Tapi entah bagaimana dia menggerakkan tubuhnya sedemikian rupa seperti berenang dengan gaya kupu-kupu melalui cairan kental. Tubuhnya telah menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Setelah penuaan yang cepat, tidak diketahui apa yang terjadi selanjutnya dengan Spek. Dia adalah terpidana mati yang melarikan diri dari penjara Kaligos untuk mencari lawan yang cocok untuk menghadapinya. Dia selamat dari eksekusi di kursi listrik. Dia tidak menggunakan gaya bertarung khusus, tetapi sangat berbahaya karena tubuhnya yang dimodifikasi. Dia adalah orang yang tenang yang biasanya tidak menunjukkan terlalu banyak emosi, kecuali senyum kecil dan percaya diri. Doyle adalah seorang pembunuh bayaran yang terampil dan berpengalaman, yang sering mengungguli musuh dan targetnya. Meskipun ini biasanya karena elemen kejutannya saat bertarung. Dia memiliki pendekatannya sendiri dalam pertarungan. Doyle mengatakan tidak apa-apa untuk berkelahi kotor, termasuk ketika seseorang membawa senjata untuk berkelahi. Dia bertarung menggunakan pisau logam yang ditanamkan ke dalam persendiannya dan dikendalikan oleh sistem pegas yang ada di dalam jari-jarinya. Doyle memiliki daya tahan yang tinggi. Dia selamat setelah disetrum dengan kursi listrik. Selamat setelah diserang oleh Retsukayo yang menggunakan banyak senjata. Dan dia masih memiliki kekuatan untuk melawan 2 preman dan melindungi Retsu bertahan sampai pagi, walaupun dia kehilangan banyak darah. Dia juga memiliki tombol yang terletak di jari manisnya yang membuat lengan pegasnya menembak dengan kecepatan dan kekuatan sedemikian rupa. Doyle kuat dan cepat untuk mengalahkan penjaga penjara dengan pukulan itu. Dia juga menggunakannya melawan beberapa petarung kuat seperti Kisou Shinogi, Biscuit Olivia, dan Ryuko Yanagi. Doyle juga pandai menggunakan senjata dan berbagai objek. Misalnya, dia menggunakan pakaian tahan api dan menggunakan sekantong tepung terigu dan bubuk misyu untuk menghancurkan dojo Shinshikai. Dia juga menggunakan taktik kotor kapanpun dia suka, menggunakan bahan peledak untuk menang. Dia saat ini di penjara dan melatih dirinya sendiri, dan memperoleh kemampuan untuk mendengar dengan sangat baik setelah dibutakan. Namun dia sengaja membuat dirinya tuli sendiri, dan sekarang indera perabanya sangat tinggi. Dia benar-benar dapat merasakan getaran yang dibuat oleh suara untuk mendengar dan merasakan dunia di sekitarnya untuk melihat, bahkan mampu menangkap kelelawar di udara. Dia adalah seorang narapidana Rusia yang melarikan diri dari penjara Evans di Rusia.
Untuk melakukan ini, dia harus memanjat permukaan halus silau rudal, karena penjara ini diubah dari pangkalan ICBM lama. Sikorsky adalah pembunuh Rusia yang kejam, seorang penipu dan suka bermain dengan lawan-lawannya. Salah satu metodenya adalah berpura-pura kalah hanya untuk menyerang saat pertahanan lawannya melemah. Kanji Gari bahkan memanggilnya Tanuki, yang berarti anjing rakun dalam bahasa Jepang. Ini adalah metafora yang mengacu pada tahayul Jepang tentang anjing rakun yang berubah bentuk. Dia percaya jika seseorang tidak bisa bertarung tanpa diberitahu ready, go, menunjukkan dia bukanlah petarung sejati dan tidak seharusnya menyebut dirinya seorang seniman bela diri. Hal ini dapat dilihat pada contoh pertemuannya dengan Tateoka. Sikorsky juga kelihatannya tidak menghargai gulat pro dan menganggap itu gaya bertarung yang tidak berguna. Dia menyatakan bahwa pegulat pro tidak bisa bertarung tanpa gong dan penonton. Setelah secara brutal melukai Igari dengan pukulan yang bisa menyayat daging. Ironisnya, dia telah menggunakan dropkick, gerakan gulat yang sangat umum, berkali-kali dalam pertarungannya. Sikorsky adalah orang kuat yang tidak manusiawi. Dia mampu memanjat tembok yang hampir seluruhnya mulus sejauh 100 meter, meski beratnya lebih dari 220 pounds. Sikorsky sangat cepat dan memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Ketika Baki Hama menjatuhkannya dari hotel, dia bisa memanjat dalam beberapa menit. Dia bisa meraih dan memegang alat penyiram api dengan menjepitnya dengan 2 jari dalam waktu lama. Menggunakan kekuatan telapak tangannya, dia bisa memotong tubuh seseorang hanya dengan menggunakan kepalan jari tengahnya dan menggesek lawannya. Sikorsky mengarahkan kepalan jari tangannya ke tingkat tertentu sambil menyerang, memungkinkan dia untuk memotong lawannya dan memberi mereka luka mematikan yang merusak yang akan menjadi bekas luka. Hasilnya sangat menakutkan. Jurus ini dikenal sebagai jurus paling mematikan Sikorsky dan telah digunakan dalam banyak pertarungannya. Misalnya, melawan judoka kelas 1, Tateoka, dan pegulat pro terkenal, Kanji Gari. Sikorsky hampir membunuh Alexander Galen dalam perkelahiannya, meskipun Galen masih belum pulih dari pertarungannya yang dilakukan dengan Jack Hama. Sikorsky mampu bertahan ketika tertembak di bagian dada sebanyak 5 kali oleh senjata Igari, meski memakai rompi anti peluru. Bahkan mampu berdiri setelah Baki menendang bijinya dengan brutal. Dan selamat setelah dikalahkan secara brutal oleh Gaya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Dia kembali ke penjara dan kelihatannya berusaha meningkatkan kekuatan cengkeramannya lebih kuat lagi. Dan sekarang dapat mencengkeram permukaan yang benar-benar datar dan berpegangan pada dinding rata setiap malam saat dia tidur. Dia adalah seorang narapidana Jepang yang melarikan diri dari penjara tertutup kaca khusus anti-roket. Dia adalah satu-satunya narapidana yang kejahatannya diketahui, bahwa dia membunuh selusin orang di penjara sebagai ujian untuk kemampuan barunya. Pada awalnya, Yanagi seperti orang yang sangat sabar, tetapi dia benar-benar suka menggunakan permainan psikologis selama pertempurannya. Ia berperilaku terhadap mangsanya seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Yanagi sering bertanya kepada para korbannya jika mereka tahu apa gas paling beracun di dunia, sebelum ia menggunakan teknik vacuum palm pada mereka. Dia juga orang yang sangat bangga dan keras kepala. Bahkan setelah tertusuk kakinya dan tangan kanannya yang beracun terpotong dalam kekalahannya di tangan Motobe Izo, dia masih menolak untuk menyerah atau mengakui kekalahan. Yanagi juga cukup berani untuk berbicara dengan Yujiro Hama setelah pertarungannya dengan Motobe dan mengatakan kepadanya bahwa orang yang memutuskan siapa yang menang dan kalah bukan dia. Tentu saja Yanagi mengakui bahwa dia adalah makhluk terkuat di dunia. Dan tentu saja itu membuat Yujiro marah dan secara brutal hampir membunuh Yanagi dengan satu serangan. Dia menggunakan seni bela diri khusus yang disebut Void. Dalam gaya ini, ia berlatih vacuum palm, serangan cambuk, tangan teracun, dan banyak lainnya. Yanagi juga sangat pandai menggunakan senjata, seperti Sotas Tali saat bertarung dengan Baki, atau Bahnak saat berkelahi dengan Gauki Shibukawa. Dia juga menggunakan katana yang hampir memotong lengan Doile. Keahliannya di jalan Void sangat hebat, sehingga gurunya Kunimitsu menganggapnya sebagai murid yang paling terampil. Meskipun memiliki banyak murid dari seluruh dunia dan memanggilnya jenius, namun dengan standar manusia, ia kuat dan terampil karena pelatihan angkat berat badannya sangat ekstrim, sehingga merusak moralnya. Dengan teknik vacuum palmnya, ia dapat melumpuhkan lawannya dengan oksigen, atau lebih tepatnya kekurangan oksigen. Telapak tangannya memungkinkan dia untuk menyedot oksigen dari udara yang dihirup lawannya, dengan memukulkannya ke wajah mereka. Yanagi membunuh seorang sipir dengan varian kebalikan dari teknik vacuum palmnya, yang kemudian mengeluarkan seluruh isi otaknya dengan mengerikan. Terlepas dari keterampilannya,
Motobe mengatakan bahwa ketergantungannya pada senjata telah melemahkan indera pejuangnya. Selain itu, ketergantungannya pada tangan racun juga menjadi kelemahan besar, karena Motobe berhasil memotong tangan kanannya dan kemudian mengalahkannya. Saat dia kembali di penjara, dia berhasil bertahan hidup dengan hanya separuh wajahnya yang hilang, dan tangan kanannya diganti dengan kait palsu setelah dipotong oleh Motobe. Ketika sekelompok penjaga penjara yang seharusnya mengawal Yanagi ke fasilitas mental, salah satu penjaga penjara mulai memprovokasi Yanagi dengan mengejeknya, yang terbukti merupakan kesalahan fatal, kemudian menjadi pembantaian secara mengerikan seluruh pengawal sebelum melarikan diri dari kurungan. Oke, itulah dia karakter Ryoken kali ini, yang berasal dari anime Baki. Gimana? Kalian udah pada kenal kan sekarang? Kalian bisa menentukan sendiri siapa yang paling kuat di antara mereka. Oke lah sobat, cukup sekian dan terima kasih. See you!